Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan kita tiba pada pelajaran di hari ini, hari Kamis. Ini adalah tanggal 24 Maret di tahun 2022. Dan judul kecil pelajaran di hari Kamis adalah Pergi kepada Yesus di luar kemah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tatkala kami mempelajari firman-Mu dalam ringkasan Sekolah Sahabat Harian ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menolong kami, mengajar dan menginsafkan ke kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul kecil pada hari Kamis ini, Pergi kepada Yesus di luar kemah, diambil dari dua ayat, yaitu Ibrani 13, ayat 12 dan 13. Kita baca dalam Ibrani 13, ayat 12 dan 13, dikatakan di sana, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Jadi ketika penulis pelajaran Sekolah Sahabat mengambil judul kecil di hari Kamis, Pergi kepada Yesus di luar kemah, itu adalah satu ungkapan yang diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Menurut Paulus bahwa Yesus ketika mati, dia ada di luar pintu gerbang, tentunya di luar pintu gerbang daripada kota Yerusalem. Dan Paulus mengatakan, marilah kita pergi kepada Kristus di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Baik, sebenarnya apa yang dialami Yesus ketika dia mati di luar daripada kota Yerusalem dan diungkapkan oleh Paulus di luar pintu perkemahan, sesuatu yang telah dilambangkan oleh kematian hewan persembahan dahulu kala. Masih di Ibrani 13, kalau tadi kita baca ayat 12 dan 13, kita sekarang membaca ayat yang ke-11 atau ayat yang sebelumnya. Di Ibrani 13 ayat yang ke-11 dikatakan, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Jadi saudara, dahulu kala ketika orang Israel melakukan dosa, dan bila mana mereka menyadari akan dosanya, maka mereka akan membawa hewan. Mereka akan membawa hewan itu masuk ke bait suci, dan di pelataran daripada bait suci, imam akan mengarahkan mereka untuk menumpangkan tangannya di atas kepala hewan sambil mengakui dosanya. Sehingga dengan demikian secara simbolis, dosa daripada orang yang melakukan kesalahan itu ditimpakan atau ditanggungkan kepada hewan. Lalu hewan itu disembelih oleh orang berdosa itu sendiri, dan imam membawa darahnya masuk ke bilik suci dan memercikkan di tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik yang maha suci. Lalu dikatakan berdasar ayat 11 ini, tubuh daripada binatang-binatang itu dibakar, tetapi tidak semuanya dibakar di atas mezbah korban bakaran, tetapi bangkainya dibakar di luar perkemahan saudara. Dan Ibrani 13 ayat 11 ini sebenarnya hanyalah mengutip apa yang dikatakan dalam Imamat 4 ayat yang ke-12. Oke, selain bangkai daripada hewan persembahan yang dibakar habis di luar pintu perkemahan, apakah lagi yang harus diasingkan atau dibawa keluar daripada perkemahan orang-orang Israel? Kita baca dalam Imamat 13 ayat yang ke-46, Imamat 13 ayat yang ke-46, ini bicara mengenai seseorang yang menderita penyakit kusta. Kemanakah dia harus diasingkan, para penderita penyakit kusta ini? Imamat 13 ayat yang ke-46 mengatakan, selama ia kena penyakit itu, yang dimaksud adalah penyakit kusta, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi orang yang terkena penyakit kusta, dan dalam gambaran orang Israel, orang yang berpenyakit kusta adalah orang yang terkutuk saudara. Dan orang yang kena penyakit kusta ini haruslah diasingkan. Dan itu dikatakan diasingkan di luar pintu perkemahan atau di luar perkemahan daripada orang Israel. Jadi tidak hanya sekarang ketika orang kena COVID-19 lalu diisolasi, dahulu kala bahkan isolasinya jauh lebih mengerikan di luar perkemahan orang Israel dan tidak boleh dijumpai oleh seorang pun. Lalu selain bangkai daripada binatang persembahan tadi, lalu juga orang yang kena penyakit kusta harus diasingkan di luar perkemahan orang-orang Israel. Kategori apa lagi ketika harus diasingkan di luar perkemahan orang Israel? Kita baca dalam Imamat 24, Imamat 24 ayat 11, 13 dan 14, ini bicara mengenai seseorang kalau dia menghujat nama Tuhan. Dalam Imamat 24 ayat yang ke-11 dikatakan,
anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa, nama ibunya ialah Selamit binti Dibri dari suku Dan. Jadi ada seorang pria yang ibunya adalah orang Israel. Satu kali dia menghujat nama Tuhan dan mengutuk nama Tuhan. Dan sebagai hukuman apakah yang kemudian dilakukan kepada orang ini? Di ayat 13 dan 14 dari Imamat pasal 24 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Dikatakan orang yang mengutuk, yang menghujat nama Tuhan harus dibawa keluar perkemahan. Dan apa yang dilakukan kepada orang itu? Dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Jadi orang yang mengutuk nama Tuhan haruslah dibawa keluar dari perkemahan, dan di sanalah dia haruslah dihukum mati dengan cara apa? Dilontari batu hingga dia mati. Saudara, jadi kita lihat segala sesuatu yang berbau buruk, tadi hewan persembahan yang menanggung dosa umat Israel, haruslah dibawa keluar perkemahan untuk kemudian dibakar bangkainya. Lalu orang yang terkena penyakit kusta haruslah diasingkan. Kusta lambang daripada orang yang terkutuk oleh Tuhan. Lalu orang yang menghujat nama Tuhan sebelum dia dilempari dengan batu hingga mati, haruslah pula dibawa keluar pintu perkemahan dari orang-orang Israel. Dan inilah yang dialami oleh Yesus ketika tadi Ibrani 13 ayat 12 dan yang ke-13, Yesus menderita di luar pintu gerbang. Dan Paulus mengatakan, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai yang ke-20, saya tidak akan bacakan ayatnya. Tapi yang pasti dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai 20 dikatakan Yesus memikul salibnya pergi keluar, di mana di Bukit Golgota. Dan Anda tahu saudara, Bukit Golgota tempat Yesus disalibkan dengan dua orang penjahat di sebelah kanan dan kiri, itu berada di luar daripada kota Yerusalem. Bukan di dalam kota Yerusalem, tapi secara geografis adalah di luar kota Yerusalem. Jadi saudara, secara garis nubuatan, Yesus kematiannya menggenapi dari semua perlambangan-perlambangan buruk tadi. Dia dilambangkan oleh hewan persembahan, dan sebagaimana hewan persembahan itu menanggung dosa umat-umat Tuhan dan dibakar di luar perkemahan Israel, Yesus pun juga harus demikian. Orang yang terkena penyakit kusta, kusta adalah lambang daripada orang yang dikutuk oleh Tuhan, juga haruslah dibawa keluar perkemahan Israel. Lalu orang yang mengutuk dan menghujat nama Tuhan, saudara ingat satu kali Yesus pernah mengaku diri sebagai Tuhan, dan orang-orang Israel menuduh Yesus sedang menghujat Tuhan karena menyamakan dirinya dengan Tuhan, meskipun dia tidak menghujat Tuhan ketika mengaku sebagai Tuhan, karena dia adalah memang Tuhan. Dan Yesus disalibkan di luar perkemahan Israel. Saudara, oleh karena itulah Ibrani 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib adalah orang yang menanggung kehinaan. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesus ketika mati di kayu salib, dia mengabaikan kehinaan. Saya pikir ketika dulu Paulus menulis Yesus mati di kayu salib mengabaikan kehinaan adalah karena di kayu salib dia mati dengan secara telanjang. Tapi tidaknya itu saudara, kematiannya di kayu salib sama dan di Bukit Golgota di luar kota Yerusalem disamakan dengan sesuatu yang terkutuk, sesuatu yang najis, sehingga dikatakan dia harus mati dengan cara yang hina, dan itu dia abaikan demi keselamatan kita. Oleh karena itu saudara, tadi dalam Ibrani 13 ayat yang ke-13 tadi, Paulus mengajak marilah kita pergi kepada Yesus di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Dan apakah aplikasi buat kita? Saudara, tatkala kita menjadi umat Tuhan, pengikut Kristus, kadangkala kita menanggung rasa hina, kita menderita, kita didera, tapi Rasul Paulus mengatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11, Ibrani 12 ayat yang ke-11, bagi kita siapapun yang mungkin menderita karena iman di dalam Kristus, ada sebuah penghiburan yang Paulus mau ajak untuk kita rasakan. Ibrani 12 ayat yang ke-11 mengatakan,
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Ganjaran, penderitaan, sesuatu yang tidak mengenakan. Ketika itu terjadi bukanlah sukacita tetapi duka cita yang kita rasakan. Dan kalimat berikutnya coba perhatikan. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sekalipun kita berduka cita, kita menderita oleh karena satu iman di dalam Kristus, tapi dikatakan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai, saudara. Damai tidak sama dengan aman. Ketika orang didera, menderita, dia kena aniaya oleh karena kebenaran, dia mungkin tidak aman. Tapi buah-buah kebenaran oleh karena kesetiaannya menghasilkan rasa damai, sesuatu yang berasal atau kita rasakan secara di dalam, bukan hanya di luar. Jadi saudara, dengan demikian mengapa Paulus mengatakan mari kita pergi kepada Yesus di luar perkemahan dan menanggung hinaan? Apabila saudara mungkin karena iman menderita dan menanggung aniaya, ketidakenakan dalam hidup ini, itu sebuah jalan yang mana merupakan jalan Tuhan yang Tuhan ingin untuk kita lalui dan kita rasakan sebagai umat Tuhan. Karena Kristus pun menanggung kayu salib bukan dengan cara yang enak, dengan penuh penderitaan, tidak hanya itu dengan sebuah kehinaan dan kenajisan, dianggap sebagai orang yang terkutuk, dia mau mati bagi kita. Dan bila mana kita mungkin merasakan hal yang sama, saudara, kita sedang mengambil bagian dalam kehidupan dan pengalaman Kristus, dan itu akan menghasilkan buah kebenaran yang membawa kepada damai dan sukacita di dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat pada hari Kamis sore ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.